Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke guys, di video kali ini guys, nah ini viral lagi ya perkataan ataupun ketika ibunya dibilang Kristen oleh Roma ya. Begini respon Jokowi, ya viral juga setelah kalau nggak salah ada ustazah yang menyenggol Rhoma Irama, viral juga video ini ya guys. Nah seperti apa videonya, mari kita tonton bersama-sama. Sambil kita tonton, sambil kita berkomentar ya guys. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini dia videonya. Maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah ini pun saya dapat dari internet. Jadi bukan semata-mata dari pengetahuan saya, tapi internet yang beredar seperti itu, Mas Joko. Ya. Nah jadi ini sifatnya saya mendapat informasi yang luas di masyarakat. Ya coba ada keliru sedikit tuh. Lihat di internet tidak diklarifikasi dulu, sudah di ini berita yang sangat meluas, yang umum di internet ini kan valid boleh dibilang kan. Waduh, jadi Pak Haji Roma dulu mengatakan ibunda Jokowi Kristen dapat dari internet, dari Facebook, Twitter ya. Jadi tidak diklarifikasi dulu bahwa itu berita bohong atau berita benar ya kan. Ini video udah lama ya guys, jadi terangkat kembali. Jadi ini menandakan kalau saya bisa baca ya guys, ya Pak Haji Rhoma Irama ini melihat dari Facebook, dari internet, Twitter, kan banyak nih kadang-kadang buat berita-berita hoax ya kan, tentang berita inilah, PKI lah, Pak Jokowi PKI lah, ibundanya Jokowi Kristen lah ya kan, macam-macam yang dituduhkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Jokowi waktu itu, dan itu berita hoax. Dan Haji Rhoma Irama percaya begitu saja dan langsung membuat statement lah, mungkin kayak gitu ya kan, menuduh ibunda Pak Jokowi itu Kristen. Aduh, parah lah. Coba kita lanjut dulu ya guys. Ternyata Bung Haji Rhoma Irama cepat sekali juga ya termakan hoax ya. Seperti itu ya. Artinya di seluruh mana-mana, di FB, di mana lagi Twitter, seperti itu. Wow. Justru di situ yang kurang valid. Nah makanya saya kan itu sepintas. Bukan tekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas. Itu sepintas katanya. Jadi tanpa klarifikasi dulu ya. Harusnya kita sebagai public figure, apalagi Raja Dangdut ya kan, sekelas Rhoma Irama gitu loh ya kan. Harusnya ini ada berita misalkan menuduh Pak Jokowi PKI ataupun menuduh Pak Jokowi macam-macam yang buruk-buruk ya kan. Harusnya kita sebagai public figure ataupun apalagi sebagai Bang Haji ya yang sangat terkenal, Raja Dangdut ya, harusnya klarifikasi ya, apakah benar nggak ini video ini ya kan. Jadi akhirnya malu sendiri ya kan. Coba kita dengar. Sebuah ungkapan yang sepintas dan tidak ada tendensi menghina apalagi memfitnah gitu loh. Ada tanggapan Pak Jokowi? Nah cuman saya tambahan lagi tadi satu, bahwa jadi kami sebagai umat Islam tidak bisa menyembunyikan bahwa apa yang harus dikatakan oleh Allah gitu kan. Tapi dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, mari kita bersatu. Mari kita saling mencintai, saling menghormati. Demikian. Ada komen Pak Jokowi? Ya ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. No, bagus. Pak Jokowi. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah. Waduh, masih ngenyel ya. Yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran, sebuah firman yang wajib saya sampaikan, bahwa bahkan wajib disampaikan oleh seluruh umat Islam. Yang tidak menyampaikan ini akan berdosa, Mas Joko. Ya coba. Ini masalah. Ya salah tadi itu kan yang menyangkut internet tadi. Yang Pak Jokowi langsung bilang ya kan, ya kita ini bulan Ramadan, ya kita saling memaafkan lah ya kan. Lagi-lagi dilanjut oleh Bung Haji Rhoma Irama ya, merasa tidak bersalah juga ya kan. Waduh, aku pun nggak tahu ya. Ini lebih mulia Pak Jokowi kalau aku lihat ya kan. Ya meskipun Pak Jokowi mungkin kita tahu lah ya kan, dia tidak pernah mengatakan dia ini seorang ya pengetahuan agamanya lebih tinggi gitu. Tapi
Saya rasa perkataan Pak Jokowi di sini lebih mulia ya kan. Ya ini bulan Ramadan ya kita saling memaafkan aja. Apa salahnya Bung Haji Roma Irama? Ya Pak Jokowi kita saling memaafkan, kita manusia biasa, ada khilaf, ada salah ya kan. Udah selesai. Tapi ini masih ngeyel ya kan. Wah tidak merasa salah ya dari konteks ini. Tidak. Kalau kita lihat di sini Bung Haji Roma Irama tidak mau disalahkan ya kan. Aduh. Kita lanjut. Perlu minta maaf. Oh ya, sampaikan sama Ibunda, saya mohon maaf atas tuduhan dari orang, bukan dari saya. Wow, Bahwa masih saya bilang telah dari orang menyatakan ya. itu. Orang ingkang gembor Masih bilang dari orang ya. Itu tandanya orang yang sebenarnya tidak mau disalahkan ya. Dari orang ya, bukan dari saya. Apa salahnya ya Bung Haji Roma Irama bilang, ya udah ya oke, saya juga khilaf ya tentang baca berita di internet ya, mungkin itu berita hoax yang saya sampaikan lagi ya kan. Saya minta maaf untuk Pak Jokowi, udah itu selesai ya kan. Kata Pak Jokowi juga tadi ya udah ini bulan Ramadan ya, kita saling memaafkan lah ya. Mau salah kayak mau tidak salah kan, ayo kita saling memaafkan, itu maksud Pak Jokowi. Tapi kalau Bung Haji Roma Irama aduh aku pun nggak tahu lah. Kita lanjut nih, ada Umi Laila Roma Irama nih lagi panas-panas juga ya kan. gembor, ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Anaknya kena narkoba. Sinten, Bu? Siapa? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Roma Irama. Jadi ini banyak juga yang dikecam ya, Umi Laila banyak juga dikecam oleh pendukung Roma Irama. Tetapi banyak juga yang mendukung, mensupport ya. Ini adalah fakta ya kan. Seperti itu. Karena ya kita tahu sendiri lah ya kan, anaknya Bung Haji Roma Irama memang beberapa kali terkena kasus narkoba ya kan. Ya kan kita tahu lah ya kan, Bung Haji Roma Irama di lirik lagunya juga ya mencegah ataupun melarang orang, anak muda untuk menyentuh narkoba. Tetapi sayangnya anaknya juga masih menyentuh sampai beberapa kali kena masuk penjara ya kan. Lanjut ya. Buat para pendukungnya Pak Haji Roma Irama yang sabar ya, yang tidak sabar, usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Roma Irama. Peringatan ya. Bahwa di dalam hati Pak Haji Roma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Ya. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Roma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Ya intinya gitu ya. Sebetulnya di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Ada benarnya juga bapak-bapak ini ya kan, lebih pintar bapak-bapak ini ya dengan Pak Haji Roma Irama. Ya nampak sekali lah memang ya Pak Haji Roma Irama membenci Pak Jokowi ya kan, karena dulu mendukung Prabowo, sekarang setelah Prabowo didukung Pak Jokowi pindah dukung Anies. Ya kita tahu lah ya kan. Nah ini ada lagi ya guys, yang kemarin ya kan, yang khotib viral ya. Membahas tentang politik juga, menyalahkan Pak Jokowi juga, pemilu curang juga. Nih ada pernyataannya yang viral juga ya kan, setelah mengklarifikasi malah berbelit-belit gitu ya. Kita dengar dulu, ini dia videonya. Ustaz Untung Cahyono, khotib sholat id yang viral gara-gara khutbah bermuatan politik di Tamanan Banguntapan Bantul, memberikan tanggapannya terkait jemaah yang walkout dan alasannya mengangkat tema ceramah yang ia sampaikan. Terkait jemaah yang walkout dan komentar-komentar. Saya hanya mengangkat di media saja ya komentarnya. Ya jamaah walkout itu kan banyak aspeknya mas. Bisa karena wis pegel setelah kepengin ngerokok. Bila ada juga yang mungkin ya pegel boya setelah kepengin ngerokok dan gerimis atau hujan, itu bisa jadi.
Itu kalau mau lebih detail ya harus disurvei, ditanya, tapi Anita nggak mungkin nanya jamaah yang pulang. Enggak, kalau Pak, soal pulang saya kira juga fair ya. Tidak hanya kasus seperti ini, banyak khotib juga belum rampung sudah pada pulang ya Pak Jindro, itu banyak itu seperti itu. Enggak. Setelah kebelet pipis, setelah ngampet apa, atau janji bar sholat yoyo saya segera mau kemana, kan bisa orang-orang punya pandangan seperti itu. Ustaz Untung juga mengaku sudah mempersiapkan dan membuat sendiri materi yang ia bawakan saat khutbah sholat Id. Kalau itu saya sebagai khotib ya nggak mungkin tahun dadak Mas, seperti saya bikin di rumah. Oh, memang dibikin dari sudah rumah persiapkan, ya? Jelas. Materinya. Ya saya sebagai sosok Muslim yang harus belajar banyak hal, kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting, karena ajaran Islam sendiri juga watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kan untuk saling mengingatkan berlaku apa. Tapi masalahnya itu Pak bukan curang. Nah, kalau konteksnya saling mengingatkan ini kan memang yang Bapak ingatkan itu bukan kritik itu ya. Yang, perlu diingatkan ya memang harus diingatkan, saya kira itu. Terakhir, dalam jumpa pers dengan wartawan yang dilangsungkan hari ini, Sabtu 13 April, Ustaz Untung memohon maaf. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa, untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati. Oke, yang ini khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Ya tadi ada sempat kita dengar masih ya mungkin orang yang rungkat itu ya mungkin lagi pengen kencing, pengen pipis atau pengen pergi kemana-mana ataupun lagi gerimis ataupun mau ngerokok lah ya, bermacam-macam. Tetapi ya menurut saya sih nggak masuk akal juga ya kan guys, karena ya kita tahu lah setelah bilang Pak Jokowi curang ya macam-macam di situ barulah orang-orang rungkat. Tetapi saya setuju ya, kita manusia biasa, tempatnya salah ya koreksi diri ya, permintaan maafnya ya kita terima ya, karena kita sebaik-baik manusia yang bisa memaafkan ya kan. Ya mungkin setelah ini Bapak ya ataupun Ustadz bisa hal ini menjadikan pelajaran untuk Bapak ya, nanti supaya misalkan membahas tentang politik ada forum-forumnya tertentu ya kan. Ini kalau di hari Idul Fitri terus Bapak lagi membaca khotbah juga ya nggak elok juga ya membahas kecurangan ya kan. Ini nampak kali kalau Bapak ini tidak suka dengan Pak Jokowi ya, karena kan tidak semua di situ pendukung Anies ya kan. Oke lah guys, apa tanggapan kalian tentang video ini? Coba kalian berkomentar, dan mungkin sampai di sini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.